ada butuh bentuk akalnya saja. Ada yang mengikuti nafsunya saja. Ada yang ikut-ikutan saja. Ada yang terpaksa. Ada yang mempunyai hajat. Iya ladina. Jadi belum masuk di dalam kalimat amanu, ini kafaru, kufur. Kafaru ini kalau dimaksudkan di dalam Al-Quran, dia percaya Allah, dia percaya Rasulullah, dia percaya kitabnya Allah, tetapi tidak yakin kepada Allah. Ini kafir. Jadi antara manusia ini dengan Tuhannya itu terhalang dari penyakit-penyakit yang banyak. Itu penyakit munafik, nifak, penyakit fasik, penyakit nafsu, penyakit dunia, penyakit pikiran, penyakit ekonomi, penyakit akhlak, penyakit kebodohan. Ini penyakit. Dan setiap orang yang mempunyai penyakit ini merasa dirinya tidak berpenyakit. Ini manusia. Maka pilihan manusia, apa yang diwajibkan tadi, banyak mengambil daripada segi fardu, yang fardu itu kifayah. Ini banyak orang yang senang. Tapi untuk mengambil fardu ain, lebih banyak yang meninggalkannya. Seperti fardu ain, orang yang sholat jenazah boleh disembayangi, boleh tidak mau sembahyang. Itu fardu kifayah, tidak wajib, tapi wajib. Orang kerja tidak wajib, tapi wajib. Ini fardu kifayah. Bisa ditinggal, bisa tidak, bisa ikut, bisa tidak. Ini fardu kifayah. Satu contoh, orang yang nggak kerja, apa berdosa? Kalau orang itu dipecat, apa berdosa? Kalau dia pensiun, apa berdosa? Ini fardu kifayah. Kalau fardu ain berarti ini dari 10.000 orang cuma satu. Jadi diingat-ingat, dari 10.000 orang yang beriman cuma satu yang mengerjakan fardu ain. Yang sisanya adalah fardu kifayah. Bagaimana pengertiannya? Jadi kalau orang menuntut ilmu, ini cenderung kepada fardu kifayah daripada fardu ain. Kalau cenderung fardu ain, pasti tidak akan menyangkal, tidak akan pernah mengelak benar bahwa apa yang di dalam kubur itu akan dibangkitkan kembali, akan dihidupkan kembali dan diperhitungkan kembali. Karena dia meletakkan ilmu itu fardu ain, keyakinannya terhadap apa-apa yang di dalam Al-Quran itu tidak
ada syakwa sangka atau keraguan. Kalau kita sekarang mendengar ini orang kafaru birabbihim, orang yang kufur terhadap Tuhannya, apakah kami akan kelak dibangkitkan kembali? Apakah kami nanti akan dihisab kembali? Mereka bertanya. Ini sebenarnya yang berbicara pada saat apakah kami akan betul dikembalikan, apa betul kami dihidupkan, itu sebenarnya kopiah-kopiah putih seperti kita ini. Percaya atau tidak percaya, Anda termasuk saya tidak akan meyakini segala sesuatu bahwa kelak itu akan dibangkitkan kembali. Itu sekedar informasi. Kalau kita mengetahui hakikat hidup yang sebenarnya, tentu kita tidak akan berbicara banyak masalah dunia. Kalau kita mau menanyakan tentang hal kematian, tentang hal dibangkitkan, itu sekedar informasi. Bagaimana dahsyatnya siksa kubur, bagaimana dahsyatnya ancaman azab Allah, itu hanya saat mendengar. Tapi selanjutnya saya kurang yakin sebelum manusia itu mengetahui dengan ilmu-ilmu yakin. Ini bicara tentang kafar. Jelasnya kalau kita berbicara masalah kafaru, itu kekufuran. Sebagai ulama-ulama sufi atau ulama tasawuf mengatakan, kufur ini bukan hanya diletakkan orang meninggalkan sholat saja. Mereka kufur terhadap ayat Allah ini sudah kafir. Yang tidak mau belajar Al-Quran ini sudah kufur. Orang yang tidak mau menyelidiki Al-Quran dan ingin mengamalkan Al-Quran dan ingin tahu Al-Quran isi dan kandungannya sudah kufur. Mereka sebenarnya sudah keluar dari iman. Keluar dari iman. Bagaimanapun bentuk mereka, zikir, ibadah, sholatnya, puasanya, hajinya, tidak akan benar karena dia tidak memiliki pedoman. Segala sesuatu perjalanan kehidupan, pekerjaan, perbuatan yang tanpa pedoman dan petunjuk, apa yang dilakukan oleh manusia itu sebenarnya hawa nafsunya, bukan akalnya. Bukan. Maka dikatakan hidup ini ad-dunya ila laibun wa lahun, permainan, sandiwara. Hidup permainan. Contohnya, bisakah kita itu memikirkan, kalau ayat yang sebelumnya adalah tafakkur, bahwa orang yang tidur itu bagian daripada sepertiga kematian. Sepertiga. Dan berdoa bismika Allahumma ahya bismika amut, dengan yang
menuntut Engkau ya Allah dari kehidupan aku menuju kematian. Itu arti doa mau tidur. Dari saat kita tertidur itu lenyaplah semuanya. Tidak ada satupun yang mengingat apa-apa. Apalagi waktu lelah, nyenyak, ingat apa? Semua masalah lepas, semua kebutuhan hilang, semua yang merasa milik tidak ingat, karena sepertiga kematian. Itulah hidup. Andai kata dalam tidur tadi kita bermimpi seakan-akan kau menjadi raja, kalau seorang perempuan jadi putri, seakan-akan dia punya taman yang luas, seakan-akan punya surga, seakan-akan dia tidak susah. Bahkan yang laki seakan-akan dia pergi dengan kendaraan kuda yang dikawal dengan pasukan-pasukan. Cuma mimpi. Yang mana mimpi itu diuber dan diburu dan dicari, padahal hanya mimpi. Perumpamaan orang hidup seakan-akan di dalam dunia ini sebagai permainan. Permainan kita apa di dunia ini? Sebagai pekerja, sebagai pejabat, sebagai pedagang, sebagai nelayan, sebagai pemburu, sebagai peternak, petani, pengajar, permainan. Itu cuma mimpi. Dalam batas permainan-permainan kita di dunia ini, ada mengawali juga ada akhirnya. Apakah permainan kita di hadapan Allah cantik atau permainan banyak yang rugi? Ini kafaru. Lepas dan luput dalam permainan, ada permainan yang kedua. Yang mana permainan yang kedua itu hanya diyakini bagi orang-orang yang yakin dalam keimanannya, yaitu permainan yang mana dia hidup kembali saat dikubur. Ini tidak mimpi lagi. Hidup kita yang sebentar ini hanya mimpi, dan banyak kerugian dan kelalaian dan kelengahannya, dan banyak lagi kesalahan-kesalahannya, banyak lagi yang kelalaian-kelalaiannya. Permainan selesai, tutup. Dia menganggap permainan selesai. Kubur selesai. Na'udzubillah min dzalik. Permainan di dunia cuma sebentar. Permainan kelak dikubur sampai kiamat tidak pernah selesai. Apakah terus-menerus susah? Apakah terus-menerus disiksa di adab? Apakah terus-menerus mendapatkan surga? Permainan tidak pernah selesai. Maka jadikanlah mudah-mudahan bisa menuntut ilmu ini fardu ain. Kita masih kurang rasa tanggung jawabnya kepada Allah. Jangan bicara dulu masalah ilmu, tapi berbicara bagaimana saya taat kepada Allah dan Rasulnya. Ilmu bukan sekedar omongan hari-hari di pasar. Ilmu
bukan sekedar satu dongeng, riwayat dan cerita dan periwayatan. Ilmu kedudukannya sangat tinggi di sisi Allah. Bukan bisa diraih, ditebus